Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, sirkuit switching, dan paket switching. Untuk nama kelompoknya yaitu Ahmad Syafi'i yang saya, yang kedua itu ada Muhammad Masjidul Khuluk, yang ketiga Iqbal Eka Wijayanto Widodo, yang keempat Muhammad Irfan Rahman Pradana. Switching network. Cara kerja dari switching adalah dengan menerima paket data dari satu port, lo akan melihat MIC, yaitu Media Access Control. Tujuannya dan juga membantu suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan node maupun perangkat tujuan. Sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Switch mempunyai cara kerja yaitu dengan menerima dan menganalisis jenis paket data dari alamat pengirim sebelum diteruskan ke tujuan. Switch akan meneliti dan menganalisa satu persatu paket untuk mencegah terjadinya gangguan pada jaringan. Next. Pengertian dari paket switching sendiri ialah paket switching merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data tersebut adalah supaya terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Maksudnya adalah data tidak dikirimkan melalui jalur khusus, tapi dikirimkan secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tidak terlalu padat. Next, untuk contohnya seperti ini paket switching, di mana ada server, personal komputer, ada mainframe. Lanjut. Di dalam paket switching terdapat dua teknik. Yang pertama itu teknik diagram. Yang kedua teknik virtual circuit. Untuk teknik diagram sendiri itu mengirim paket data secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap paket data lainnya. Jadi setiap paket data akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirimkan melalui jalur yang berbeda secara paralel. Teknik ini memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang lebih fleksibel, dan meski paket data yang diterima tidak berurutan, stasiun penerima pesan dapat mengurutkannya kembali. Untuk negatifnya dari teknik ini, di mana paket itu akan hilang saat proses pengiriman. Yang kedua itu ada teknik virtual circuit, di mana teknik virtual circuit memiliki rute khusus antara satu stasiun dengan stasiun lainnya yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket. Setelah membangun rute khusus tersebut, stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkan koneksi. Setiap paket data yang dikirimkan juga diberikan label jalur yang akan dilewatinya. Dari sebuah paket switching kita akan bahas tentang keuntungannya. Saat Anda memakai paket switching untuk mengirim pesan, maka Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu keuntungannya adalah proses pengiriman paket dapat memakai prioritas. Yang kedua, jalur komunikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, mengatasi masalah data rute yang berbeda antara dua jenis jaringan yang memiliki data rute berbeda. Yang keempat yaitu meski jaringan sedang padat, tapi paket tetap dapat diterima. Next. Untuk penjelasan sirkuit switching. Sirkuit switching merupakan jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedikat di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Untuk jaringan switching ini ada 3. Yang pertama itu transmisi jarak jauh melalui simpul-simpul jaringan switching sementara. Yang kedua itu ada simpul switching tidak berkaitan dengan data. Yang ketiga itu ada perangkat yang melakukan komunikasi tersebut. Time division switching.
Sistem digital modern yang bersandar pada kontrol kecerdasan dari space and time division element. Yang kedua, menggunakan teknik digital time division untuk men-set up dan merawat virtual circuit. Yang ketiga yaitu mempartisi bit stream berkecepatan rendah menjadi beberapa bagian yang berbagi menjadi stream berkecepatan tinggi. Switch to switch signaling. Subscriber terbang ke switch yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu originating switch dalam menangkap interswitch trunk. Yang ketiga itu mengirim sinyal off-hop ke trunk meminta registrasi nomor pada switch tujuan. Yang keempat itu ada switch yaitu switch memutuskan pengiriman off-hop diikuti dengan on-hop atau wing untuk menunjukkan bahwa register telah siap. Yang terakhir adalah originating switch mengirimkan alamat. Lalu ada lokasi dari signaling. Subscriber ke jaringan yaitu tergantung pada alat subscriber dan switch. Lalu ada dalam jaringan yaitu manajemen dari panggilan subscriber dan jaringan atau kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Eka Wijayanto dan inilah nama kelompok saya. Ahmad Safi, Muhammad Musnubuluh, Iqbal Eka Wijayanto Widodo, saya sendiri dan Muhammad Irfan Rahman Pradana. Di sini saya akan membicarakan tentang routing strategi. Pendahuluan. Dengan menggunakan pengalamatan IP, memungkinkan kita membangun beberapa jaringan pada sesuatu keadaan. Pada prinsipnya, antar jaringan tidak bisa melakukan komunikasi. Router mempunyai fungsi routing yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik. Pengertian router. Router merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tipe router. Komputer yang kita fungsikan router peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Tugas router memforward data. Fungsi IP forward harus diaktifkan menggunakan routing protokol dan algoritma routing. Komputer routing. Komputer routing adalah komputer general purpose untuk tujuan yang lebih luas dengan dua atau lebih interface jaringan NEC card di dalamnya. Untuk jaringan kecil interface-nya adalah NEC card sehingga mempunyai dua NEC atau lebih. Untuk LAN kecil yang terhubung internet. Salah satu interface adalah NEC card dan interface yang lain. Dedicated router. Peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Sebagaimana komputer, router mempunyai sistem operasi yang berintegrasi dengan algoritma routing di dalamnya, mempunyai interface yang berhubungan antar jaringan, biasanya untuk mengkonfigurasi melalui komputer. Default gateway. Supaya router bisa meneruskan data, komputer ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jika tidak disetting default gateway, maka dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan yang lain. Prinsip kerja router. Router bekerja berdasarkan tab routing. Tab routing berisi informasi tentang semua jaringan yang ada. Pada dasarnya, paket dari komputer berjalan hop atau langkah demi hop. Pada setiap hop, sebuah router meneruskan paket menuju tujuan. Routerlah yang memutuskan paket ini harus melewati router mana saja menggunakan tab routing. Cara membangun tab routing. Dua cara membangun tab routing. Ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing dibangun berdasarkan definisi dengan kerja dari administrator harus cermat. Dynamic routing secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi atau router menggunakan protokol FTP. Kategori algoritma dynamic distance vector link state hybrid. Cara kerja static routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan.
Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu administrator jaringan yang mengkonfigurasi router, 2 router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing, 3 routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Kelebihan dan kekurangan static routing. Adapun keuntungan sebagai berikut. Static routing lebih aman dibanding dynamic routing. 2. Pemeliharaan bandwidth network karena pengupdateannya. 3. Static routing lebih kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof. 4. Beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan router dinamis. 5. Pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. 6. Deteksi atau isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Kelemahan static routing. 1. Administrasinya cukup rumit dibandingkan dynamic routing. 2. Tidak ada toleransi kesalahan atau suatu router down. 3. Rentan terhadap kesalahan saat entry data static router dengan cara manual. 4. Harus semua alamat networknya yang akan dituju beserta submax-nya dan next hub-nya dalam kurung gateway-nya. Inilah topologi static router. Cara kerja dynamic routing. Cara kerja dynamic routing ini protokol routing mengatur tipe tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router yang lain. Kelebihan dynamic routing. Hanya mengenalkan alamat network. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Bila terjadi penambahan suatu network baru tidak perlu semua router mengkonfigurasi. 4. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Kekurangan dynamic routing. 1. Beban kerja router lebih berat. 2. Kecepatan pengenalan network terbilang lama. 3. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. 4. Susah melacak permasalahan. 5. Update ARP table dibagikan ke semua komputer. Inilah topologi dynamic routing. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada matkul jaringan komputer ini dari kelompok kami, yang pertama Ahmad Syafi'i, yang kedua Muhammad Muhsinul Kuluk, yang ketiga Iqbal Eka Wijayanto Widodo, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Irfan Rahman Pradana, bisa dipanggil Dana. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang flow control. Apa itu flow control? Nah, flow control bisa disebut juga dengan kendali aliran. Nah, flow control adalah fungsi lain yang diperlukan dalam mentransmisikan data di suatu link. Nah, dibutuhkan terutama jika aliran data dari yang cepat ke yang lambat, di mana aliran data harus diatur agar penerima tidak overflow. Nah, mengatur aliran dengan cara start, stop, dan juga besarnya aliran. Nah, seperti di sini. Dua jenis kendali aliran. Yang pertama ada start, stop. Aliran data diatur sesuai dengan permintaan pihak penerima. Jika penerima merasa buffer penerimanya penuh, maka ia akan mengirim sinyal stop ke pengirim. Dan jika buffer penerimanya kosong, ia akan mengirim sinyal start. Nah, teknik ini sederhana, relatif mudah diimplementasikan. Teknik start stop umum yaitu RTS, CTS. Mengatur aliran. Aliran data diatur berdasarkan besar bandwidth saluran saat itu. Teknik ini bekerja berdasarkan feedback dari penerima yang mengukur laju data yang mampu dia terima. Relatif lebih rumit dari teknik start-stop, contoh sliding window. Pengguna kendali aliran. Pengguna utama adalah protokol lapis data link, RS-232, RS bla bla bla, HDLC. Untuk teknik kendali aliran yang lebih canggih diterapkan di lapis atas seperti TCP, lapis transport. Kendali aliran di RS-232. Di sini terdapat dua jenis kendali aliran yang bisa diterapkan di sistem komunikasi RS-232,
yaitu teknik hardware dan teknik software. RTS, CTS, atau hardware digunakan saluran tambahan untuk mengkomunikasikan informasi kendali aliran, dirancang untuk berkomunikasi dengan modem yang lebih lambat dari interface RS-232. Nah, bisa dilihat di sini. Sliding window. Nah, teknik kendali aliran start-stop mempunyai kelemahan trafik yang terjadi menjadi diskrit atau bisa juga bursty, menyebabkan naiknya peluang kongesti di jaringan. Tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh atau melalui banyak link. 2. Dikembangkan teknik pengendalian aliran yang lebih adaptif sesuai dengan kondisi jalur transmisi yang dilewati, sehingga data dapat ditransmisikan dengan jumlah yang cukup, tidak berlebih dan tidak kurang. Teknik ini meningkatkan efisiensi bandwidth yang pada ujungnya akan mengurangi terjadinya kongesti jaringan. Salah satu teknik yang sejak awal dibuatnya protokol internet adalah teknik sliding windows. Di teknik sliding window adalah angka jumlah pengiriman paket saat ini. Window menunjukkan 3, satu kali kiriman maksimum 3 paket. Nah, cara kerjanya, penerima akan menetapkan jumlah window terimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerimaan paket, kebijakan yang ditetapkan oleh lapis aplikasi, dan lain-lainnya. Pengirim kemudian akan mengirim paket sesuai dengan jumlah window yang ditetapkan oleh penerima. Pada TCP, besarnya Windows diikutkan ke paket arah pengirim dari pihak penerima ke tidak perlu paket khusus, meningkatkan efisiensi transmisi. Di sliding window, karena frame yang berada dalam window pengirim bisa hilang atau rusak, pengirim harus tetap menyimpan frame tersebut dalam memorinya sebagai antisipasi kemungkinan retransmisi. Piggybacking adalah teknik penumpangan balasan pada frame data untuk komunikasi dua arah, lebih menghemat kapasitas komunikasi. Sending window, jumlah deretan frame maksimum yang dapat dikirim pada suatu saat. Receiving window adalah jumlah frame maksimum yang dapat diterima. Nah, ini adalah contoh ukuran Windows 7. Bisa dilihat seperti ini. Asumsi file nomor urut 3 bit dan ukuran window maksimum 7 frame. Mula-mula A dan B mengindikasi bahwa A akan mengirim 7 frame. Dimulai dengan frame 0 F0. Setelahnya, transmit 3 frame F0, F1, F2 tanpa A telah mengurangi window-nya menjadi 4 frame dan tetap menyimpan kopi dari ketiga frame yang baru dikirim. Window ini berarti A masih boleh mengirim 4 frame lagi, dimulai dari frame 3. Kemudian B mengirim RR3, receive ready, yang berarti saya telah menerima sampai frame 2 dan siap menerima 7 frame berikutnya yang dimulai dari nomor 3. Dengan act ini, A mendapatkan izin untuk mengirim 7 frame, serta A dapat menghapus atau menghilangkan frame 0, 1, dan 2 dari buffer. A melanjutkan pengiriman frame 3, 4, 5, dan 6, dan begitu seterusnya. Nah, besarnya window. Untuk setiap algoritma ARQ yang telah dipelajari, ukuran window yang sesuai adalah bisa dilihat seperti ini. Idle RQ, window kirim 1, window terima 1. Selective repeat, window kirim N, window terima N. Go back N, window kirim N, window terima 1. Bisa dilihat. Perhitungan waktu transmisi paket. Nah, suatu transmisi data di link memerlukan waktu. Penggunaan ARQ menyebabkan waktu transmisi adalah sama dengan waktu dari mulai paket dikirim sampai dengan waktu diterimanya ACK oleh pengirim. Kemudian waktu transmisi bisa dihitung dengan penyederhanaan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini adalah perhitungan waktu transmisi paket. Nah, di sini bisa dijelaskan. Bisa dilihat.
T1 waktu propagasi, T1, T2 waktu paket atau waktu pengeluaran bit 1 sampai terakhir, T2, T3 waktu deteksi, T3, T4 waktu paket ACK, T4, T5 adalah waktu propagasi. Perhitungan waktu transmisi paket. Waktu propagasi adalah waktu yang diperlukan untuk satu bit menempuh jarak pengirim penerima T-pro dengan jarak per kecepatan. Waktu paket, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan semua bit pada paket tersebut. Bisa dilihat dengan T-pack, panjang paket atau bit ataupun bit rate. Perhitungan waktu transmisi paket, waktu deteksi, waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk menentukan paket yang diterima benar atau salah. Bisa dilihat T-rate. F, metode kecepatan komputer, undefined atau semakin hari semakin cepat, kelas NS. Waktu paket ACK, bisa dilihat tag. Panjang paket ACK per bitrate total sama dengan 2T Pro plus T-pack plus T-det plus T-ACK. Waktu deteksi sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk menentukan paket yang diterima benar atau salah. T-det sama dengan F atau metode kecepatan komputer, undefined, semakin hari semakin cepat, kelas NS. Waktu paket ACK ke TACK sama dengan panjang paket ACK per bitrate. Dapat ditentukan bahwa waktu transmisi total T-tran sama dengan 2T Pro plus T-pack plus T-det plus TACK. Nah, kesimpulannya, stop and wait and sliding window merupakan dua teknik flow control masing-masing teknik tersebut dapat memberikan hasil yang memuaskan apabila digunakan pada kondisi dan saat yang tepat. Namun, bisa menjadi sebaliknya dan menjadi sangat menjengkelkan apabila penggunaannya salah. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut kekurangan dan kelebihan masing-masing teknik. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan stop and wait sendiri, untuk kelebihannya, 1. Algoritmanya yang sederhana. 2. Digunakan pada transfer data yang memiliki kapasitas lebih kecil. Kekurangan, karena proses pengiriman yang satu persatu maka menjadi tidak efisien untuk data berjumlah banyak. Nah, kalau untuk kelebihan dan kekurangan sliding window, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, mengatasi kekurangan utama pada stop and wait dengan dapat mentransfer data sekaligus lebih dari satu. 2. Receiver memiliki buffer and long. 3. Transmitter dapat mengirimkan n frames tanpa ACK. 4. Tiap frame terdapat nomor urut. 5. ACK termasuk nomor frame yang diharapkan selanjutnya. 6. Nomor sequence diloncati tiap ukuran dalam file dalam kurung K. Untuk kekurangan dari sliding window sendiri, algoritma yang lebih ribet dan kompleks. Apabila data yang dikirim sedikit lebih disarankan menggunakan stop and wait karena lebih efisien. Nah, dari sini sehingga dapat diketahui apabila data yang dikirim sedikit lebih disarankan menggunakan stop and wait. Sedangkan apabila data besar penggunaan sliding window akan menjadi lebih efisien. Nah, mungkin cukup sekian tentang penjelasan dari flow control dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhsin Khulud dengan NIM 3011910029. Di sini saya mau mempresentasikan atau menjelaskan tentang deadlock prevention, avoidance, and detection. Masalah deadlock dalam sistem komputer kebentuan muncul ketika anggota grup proses yang menyimpan sumber daya diblokir tanpa batas waktu dari akses ke sumber daya yang dipegang oleh proses lain di dalam grup. Contoh deadlock. PI meminta satu pengontrol I atau O dan sistem mengalokasikannya.
PJ meminta satu pengontrol I atau O dan sekali lagi sistem mengalokasikannya. PI menginginkan pengontrol I atau O lain tetapi harus menunggu karena sistem kehabisan pengontrol I atau O. PJ menginginkan pengontrol I atau O lain dan menunggu. Kondisi kebuntuan, pengecualian satu sama lain. Tidak ada sumber daya yang dapat dibagikan oleh lebih dari satu proses dalam satu waktu. Tahan dan tunggu. Harus ada proses yang menahan setidaknya satu sumber daya yang menunggu untuk memperoleh sumber daya tambahan yang saat ini sedang ditahan oleh proses lain. Tidak ada preemption. Sumber daya tidak dapat didahului. Penantian melingkar atas siklus dalam grafik tunggu. Dan ini adalah sebuah contoh. Ada kota A, jembatan, kota B, terus kota A, sungai, jembatan, dan kota B. Model-model teori grafik. Ada dua, yaitu grafik menunggu dan grafik alokasi sumber daya. Ini adalah contoh grafik menunggu. Dari P1, P2, P3, P4, P5 akan berputar menerus. Grafik alokasi sumber daya. Ini adalah sebuah contoh. Dan dari sebelah kiri adalah grafik alokasi sumber daya tanpa jalan buntu. Dan yang sebelah kanan saya yaitu dengan kebuntuan. Grafik tunggu dan konversi grafik alokasi sumber daya. Grafik alokasi sumber daya apapun dengan satu salinan sumber daya dapat ditransfer ke grafik tunggu. Berikut contohnya. Strategi untuk menangani kebuntuan. Pencegahan kebuntuan. Mencegah kebuntuan dengan menahan permintaan yang dibuat untuk memastikannya bahwa setidaknya satu dari 4 kondisi kebuntuan tidak dapat terjadi. Penghindaran kebuntuan. Secara dinamis memberikan sumber daya ke suatu proses jika keadaan yang dihasilkan aman. Status aman jika ada setidaknya satu urutan eksekusi yang memungkinkan semua proses berjalan hingga selesai. Deteksi dan pemulihan kebuntuan. Memungkinkan kebuntuan terbentuk, kemudian temukan dan hancurkan mereka. Dua jenis kebuntuan. Yang pertama yaitu kebuntuan sumber daya menggunakan kondisi DAN. Kondisi AND, proses yang membutuhkan sumber daya untuk dieksekusi dapat dilanjutkan ketika telah memperoleh semua sumber daya tersebut. Yang kedua, kebuntuan komunikasi menggunakan kondisi OR. Kondisi OR, proses yang membutuhkan sumber daya untuk dieksekusi dapat dilanjutkan ketika telah memperoleh setidaknya satu dari sumber daya tersebut. Kondisi B out of I yang berarti bahwa suatu proses secara bersamaan meminta resource I dan tetap diblokir hingga diberikan I dari resource tersebut. Model AND OR yang dapat menentukan kombinasi model AND dan OR, misalnya A dan B atau C. Kondisi deadlock. Kondisi deadlock pada sistem yang menggunakan kondisi AND adalah adanya siklus. Kondisi deadlock pada sistem yang menggunakan kondisi OR adalah adanya simpul. Simpul K terdiri dari sekumpulan simpul sedemikian rupa sehingga untuk setiap simpul A di K. Semua simpul di K dan hanya simpul di K yang bisa dijangkau dari simpul A. Dan ini adalah contoh kondisi OR. Di sebelah kiri saya P1 lanjut ke P2, terus ke P3, ke P4, dan P4 bisa ke P2, lalu ke P5.
yaitu tidak ada calon buntu. Ini sebelah kanan saya yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P2. Dan P4 itu bisa ke P2 atau balik P5. Itu adalah disebut deadlock. Pencegahan kebuntuan. 1. Sebuah proses memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan secara bersamaan sebelum ia memulai eksekusinya, sehingga merusak kondisi penahanan dan menunggu. Misalnya dalam masalah filsuf makan, tiap filsuf dituntut untuk mengambil kedua percabangan pada waktu yang bersamaan. Jika gagal, dia harus melepaskan garpu jika ada yang diperolehnya. Kekurangan terlalu berhati-hati. 2. Semua sumber daya diberi nomor unik. Suatu proses dapat meminta sumber daya dengan nomor unik. 1. Hanya jika tidak memegang sumber daya dengan nomor kurang dari atau sama dengan I, dan karena itu melanggar kondisi tunggu melingkar. Misalnya, dalam masalah filsuf makan, setiap filsuf diharuskan memiliki garpu yang memiliki IP lebih besar dari yang dipegangnya saat ini. Artinya, filsuf P5 perlu mengambil garpu F5, dan kemudian F1, filsuf lain PI harus mengambil garpu FI, diikuti oleh FI1. Kekurangan yaitu terlalu berhati-hati. Yang ketiga, setiap proses diberi nomor prioritas unik. Nomor prioritas memutuskan apakah proses PI harus menunggu proses PC, dan oleh karena itu memutuskan kondisi non-preemption. Misalnya, asumsikan bahwa prioritas filsuf didasarkan pada IP mereka, yaitu PI memiliki prioritas lebih tinggi daripada PC. Jika I lebih dari C, dalam hal ini PI dibiarkan menunggu. PI plus 1 untuk I sama dengan 1,2,3,4. P5 tidak diperbolehkan menunggu P1. Jika kasus ini terjadi, P5 harus membatalkan dengan melepaskan garpu yang diperolehnya, jika ada. Kekurangan, kelaparan. Prioritas yang lebih rendah mungkin selalu dibatalkan. Solusinya adalah menaikkan prioritas setiap kali menjadi korban. Yang keempat, secara praktis tidak mungkin menyediakan metode untuk mematahkan kondisi saling mengucilkan, karena sebagian sumber daya secara intrinsik tidak dapat dibagi. Misalnya, dua filsuf tidak dapat menggunakan garpu yang sama pada waktu yang sama. Contoh pencegahan kebuntuan. Ini adalah tunggu mati. Jika ingin sumber daya, harus menahan sumber daya. Proses lama, proses muda. Yang proses lama membutuhkan 10 dan proses muda membutuhkan 20. Dan kita harus menunggu. Jika ingin sumber daya, tahan sumber daya. Proses mudanya membutuhkan 20, proses lama 10. Terus ini white tie adalah metode non-preemptive. One white ingin sumber daya, tahan sumber daya. Proses lama membutuhkan 10, proses muda 20. Jika ingin sumber daya dan menahan sumber daya juga, proses mudanya 20, proses lamanya 10, dan menunggu. Buat contoh, proses IT, prioritas waktu permintaan pertama, panjangnya dan interval coba lagi. Proses IT P1, P2, P3, P4, P5, prioritasnya 2, 1, 4, 5, 3. Waktu permintaan pertama 1, 1,5, 2,1, 3,3, 4,5.
0. Panjangnya 1, 2, 2, 1, 2. Interval coba lagi 1, 1, 2, 1, 3. Deadlock avoidance 4 sumber daya ABCD. A memiliki 6 anggota, B memiliki 3 anggota, dan C memiliki 4 instan, dan D memiliki 2 instan. Prosesnya P1, P2, P3, P4, P5. Allocation ABCD 3011, P2 0100, P3 1110, P4 1101, dan P5 0000. Next, ABCD P1-nya 411, P2-nya 0212, P3 4210, P4 1101, dan P5 2110. Apakah keadaan saat ini aman? Jika P5 meminta 1,0,1,0, dapatkah ini dikabulkan? Deadlock, detention, and recovery. Ada 3, yaitu pendekatan terpusat, pendekatan terdistribusi, dan pendekatan hierarkis. Pendekatan terpusat bisa dilihat di contoh mesin kosong dari huruf S menahan ke A, dan A ingin R ke B menahan. Terus mesin 1 dari huruf T menahan ke C, dan C ingin sumber daya. Koordinator yaitu bisa dilihat pada gambar ini. Ketika B melepaskan R dan kemudian B menginginkan T, tapi B ingin T mencapai koordinator dulu dan menghasilkan kebuntuan palsu. Pendekatan terdistribusi. Salinan grafik tunggu global disimpan di setiap situs sehingga setiap situs memiliki tampilan global system. Grafik menunggu global dibagi dan didistribusikan ke berbagai situs. Candy Mishra Has mendistribusikan algoritma deteksi kebuntuan. Ini adalah contohnya, bisa dilihat mesin kosong, mesin pertama, dan mesin kedua. Pendekatan hierarkis. Dalam algoritma deteksi kebuntuan hierarkis, situs disusun secara hierarki dalam pohon. Sebuah situs mendeteksi kebuntuan yang hanya melibatkan situs turunannya. Misalnya, biarkan A, B, dan C menjadi pengontrol sehingga C adalah leluhur bersama terendah dari A dan B. Misalkan simbol PI muncul di grafik tunggu lokal pengontrol A dan B. Kemudian PI juga harus muncul di lokal menunggu grafik sebagai pengontrol C. Setiap pengontrol di jalur dari C ke A, setiap pengontrol di jalur dari C ke B. Selain itu, jika PI dan PJ muncul di grafik tunggu pengontrol D, dan harus ada jalur dari PI ke PJ di grafik tunggu salah satu anak D, maka tepi PI PJ harus dalam grafik tunggu D. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.